Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nahdlatul Ulama, atau yang akrab disapa NU, adalah organisasi Islam yang telah mengakar kuat di bumi Indonesia selama hampir 1 abad. Sebuah organisasi yang tak hanya besar secara jumlah, tetapi juga memiliki pengaruh sosial, budaya, dan kebangsaan yang sangat dalam. Pertanyaan besarnya adalah, apa rahasia di balik daya tahan dan relevansi organisasi sebesar ini? Bagaimana NU bisa tetap konsisten pada jati dirinya, bertahan melewati berbagai era dengan segala tantangannya, dan terus memberikan sumbangsih nyata bagi bangsa? Jawabannya tidak terletak pada struktur organisasi yang canggih semata, melainkan pada 2 fondasi pemikiran yang menjadi jiwa dan aturan mainnya. 2 fondasi itu adalah mafahim sejarah dan konun asasi. Dalam video ini, kita akan menyelami kedua fondasi tersebut dengan santai namun mendalam. Mari kita mulai dari yang pertama, mafahim sejarah. Mafahim sejarah bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah cara pandang, metode berpikir, dan penafsiran NU terhadap peristiwa-peristiwa yang telah dilaluinya. Dari penafsiran inilah, identitas kolektif warga NU dibentuk. Ada beberapa prinsip kunci dalam mafahim sejarah NU. 1. NU sebagai pelanjut tradisi keilmuan Islam Nusantara. Sejarah NU dimulai jauh sebelum 1926. NU melihat dirinya sebagai penerus dan penjaga mata rantai keilmuan Islam yang telah berkembang di Nusantara selama berabad-abad melalui jaringan pesantren. Keilmuan ini berdasar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja, dengan pendekatan bermazhab, terutama dalam fikih, teologi yang moderat, dan tasawuf yang menyeimbangkan hati dan akal. Kelahiran NU pada tanggal 31 Januari tahun 1926 adalah response untuk menjaga khazanah ini dari ancaman pemikiran yang dianggap mengikis tradisi. Dua, nasionalisme yang berlandaskan iman. Inilah yang membedakan. Bagi NU, sejarah perjuangannya adalah bukti nyata bahwa cinta tanah air adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan. Slogan Hubul Watan Minal Iman yang digaungkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan retorika kosong. Ia diwujudkan dalam resolusi Jihad 1945, sebuah seruan yang menggerakkan umat Islam untuk membela kemerdekaan Indonesia. Dalam pandangan sejarah NU, membela bangsa adalah kewajiban agama. 3. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Sejarah NU menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Setelah terlibat dalam politik praktis, pada 1984, NU mengambil keputusan strategis untuk kembali ke Futah 1926. Keputusan ini bukan mundur, melainkan reorientasi fokus dari politik kekuasaan menuju pemberdayaan masyarakat di akar rumput, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan dakwah budaya. Ini adalah bukti kearifan dan visi jangka panjang. Jadi, inti dari mafahim sejarah adalah NU melihat dirinya sebagai organisasi yang berakar kuat pada tradisi, konservatif dalam teologi, tetapi dinamis dan kontekstual dalam merespons masalah sosial kebangsaan. Mari kita lihat 3 pilar utama konun asasi. 1. Asas yang tegas dan jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Pondasi pertama dan utama adalah Islam menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Ini adalah identitas teologis yang mempersatukan seluruh warga NU di tengah keragaman pemikiran Islam global. Prinsip Aswaja inilah yang membentuk cara berpikir NU yang modern, tawazun, seimbang, dan menolak ekstremisme. 2. Kitah 1926 sebagai pedoman perilaku. Kitah adalah panduan operasional sekaligus kompas etik bagi NU. Di dalamnya termuat prinsip-prinsip luhur. At-tawasud atau moderasi, yaitu menghindari sikap ekstrim. Al-itidal atau keadilan, yaitu berlaku adil dan proporsional. At-tawasun atau keseimbangan, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antara tradisi dan modernitas. Jadi Kitah juga yang mengatur hubungan NU dengan kekuasaan, kritis namun konstruktif, tidak larut dalam pragmatisme politik. 3. Struktur yang menjaga otoritas keulamaan. Struktur kepemimpinan NU unik dan bermakna. Syuriah, Majelis Ulama, yang diisi oleh para kiai, adalah pemegang otoritas keagamaan tertinggi. Sementara Tanfiziyah adalah pelaksana keputusan dan pengurus organisasi harian. Struktur ini menegaskan bahwa NU adalah organisasi yang berbasis pada ilmu dan kearifan para ulama, bukan semata pada logika birokrasi. Jadi, Qonun Asasi berfungsi sebagai sistem yang memastikan NU tidak menyimpang dari jalurnya, tetap pada koridor Aswaja, dan bekerja untuk kemaslahatan umat secara nyata. Mafahim sejarah dan Qonun Asasi bagaikan dua helai DNA yang saling melengkapi. Sejarah memberikan narasi dan spirit, sementara Qonun Asasi memberikan aturan dan struktur. Sinergi keduanya melahirkan karakter NU yang kita kenal. Di tengah tantangan dunia modern, seperti polarisasi, disrupsi informasi, dan krisis identitas, fondasi ini membuat NU memiliki posisi yang jelas dan penting. 1. Sebagai penjaga moderasi dan perdamaian, prinsip tawasud dan sejarah panjang hidup dalam keberagaman menjadikan NU kekuatan penyeimbang yang menolak radikalisme dan menjunjung dialog. 2. Sebagai pilar NKRI, komitmen pada konsensus kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, adalah kelanjutan logis dari semangat Hubul Watan Minal Iman. 3. Sebagai agen pemberdayaan, fokus pada pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan kesehatan menunjukkan komitmen nyata pada keadilan sosial. 4. Sebagai jembatan tradisi modernitas, NU menunjukkan bahwa menjaga tradisi tidak berarti anti-modernitas. Banyak pesantren dan lembaga NU kini menjadi pusat inovasi yang tetap berpegang pada nilai-nilai luhurnya. Dengan memahami mafahim sejarah dan Qonun Asasi, kita tidak hanya memahami NU sebagai organisasi, tetapi memahami sebuah paradigma gerakan Islam yang khas Nusantara, yang religius, nasionalis, dan solutif. Demikianlah tadi pembahasan tentang mafahim sejarah dan Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Dua fondasi yang menjadikan NU bukan sekadar organisasi besar, tetapi sebuah gerakan yang memiliki jiwa, arah, dan kontribusi nyata bagi Indonesia. Semoga pemahaman ini bisa menjadi bahan refleksi dan pembelajaran kita bersama, bahwa kekuatan organisasi yang sejati terletak pada konsistensi antara nilai, memori kolektif, dan aturan yang bijak. Terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua.